Paman Syam. Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang telah berpikiran maju, yang telah mendukung kita. Susun kekuatan, kumpulkan anggota biro khusus, baik dari pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih di lubang buaya. Ragu apa benar ajal Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat, ajal pasti akan datang. Cepat atau lambat, para jenderal itu pasti akan menghimpun kekuatan. Saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat menggunakan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel, Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Letu Pierre Tendean. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan Satudul Arif, yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komandan penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan ke-7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Temu Kijan. Siap. Pasukan yang menculik Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sajen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Isparman dipimpin oleh Satar. Siap. Untuk sasaran Pangjaitan dipimpin oleh Karjo. Siap. Pasukan yang menculik Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi, bapaknya ada. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Cakra. Jenderal, diminta untuk menghadap Pak Presiden. Tolong cepat, Jenderal. Buka, jenderal, buka. Ibu, ada kena. Buka pintunya, buka, jenderal, buka. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok, namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution.
Mana bapakmu? Sedang tidur. Edi mau ibu, Bo. Ibu. Edi mau ibu, Bo. Ibu di rumah Paman Suropati, Dek. Bapak di mana, Dek? Bo. Hilang, ada tamu ayo. Mau ke belakang aja. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap ke Presiden. Sekarang? Sekarang, Kalau begitu tunggu, saya mandi dulu. tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka dulu toh. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Jadi, tembak. Sekarang. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Permisi, Pak. Jenderal diminta untuk menghadap Presiden. Sekarang juga. Lama-lama begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal, tidak penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah, Jenderal, jalan. Sutoyo pun dibawa ke markas bekas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Pak Presiden meminta Bapak untuk menghadap. Sekali juga. Baik. Loh, kok ikut masuk? Mana surat perintah? Wah, kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Hubungi Pak Yani, Bu. Kok telepon saya diputus? Pasti saya sedang dipitnah. Pak Presiden sedang menunggu, Jenderal. S. Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Permisi, Pak. Pak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang. Panggil presiden. Begitulah perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Saya kira tidak, Pak. Situasi gawat. Pak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar, saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Malam, Bu. Malam, ada Bapak diminta untuk menghadap Presiden. sebentar dalam Pak, ada pasukan Cakabirawa di luar. Suruh saja mereka ke bagian belakang. Kata Bapak suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Tunggu sebentar. Jenderal, Jenderal. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Bawa. Haryono mati tertembak. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan Pasopati. Mana Doromu? Ayo cepat katakan sekarang. Di mana Doromu? Kamu mati ya? Kamu mau saya tembak ya? Di kamar atas, Pak. Cepat turun, Jenderal. Segera turun, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini.
tangan Jenderal. Cepat Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu, namun PKI marah karena Panjaitan mengulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati dan jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih Jenderal. Sekarang coba rasakan setan ini. Belum mau bicara. Bicara, ayo bicara setan. Silahkan tahkan surat pernyataan ini atau Arit yang bicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjang diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Anak Buah G30S PKI. Apa tugas kalian? Tugas kami mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Sampaikan ini ke seluruh kesatuanmu supaya cepat kembali ke Konstan, dan sampaikan juga ke seluruh batalionmu. Saya beri waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore belum kembali ke Konstan, berarti pasukanmu sedang berhadapan dengan pasukan saya. Lalu Soeharto pun mengadakan rapat staf pertama di markas TNI dan menyatakan bahwa Untung sama sekali tidak benar, bahwa gerakannya untuk menghadapi Dewan Jenderal yang katanya akan melancarkan coup sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh penting Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal Soekarno saat ini tidak berada di istana dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah Wancakti dan saya adalah salah satu anggota Wancakti, tidak pernah membicarakan masalah politik. Apa Panglima sudah tahu terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung? Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi
kekosongan kekuasaan. Dan jangan sampai ada gerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Soeharto pun meminta Kolonel Wahono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi coup atau pengembalian kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak gerakan 30 September. Tak lama kemudian, para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI, sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan. Pimpinan partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah.